Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Qasim TV. Dimanapun Anda berada wahai teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun, dan dimurahkan oleh Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita meneruskan pelajaran tajwid kita. Pada pertemuan kali ini kita bahas mad yang terakhir atau dua mad yang terakhir, yaitu mad silah qasirah atau mad silah tawilah. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Oke teman-teman, seperti biasa saya jelaskan dalam bahasa yang insyaallah paling mudah dipahami, tanpa ribet, tanpa harus mencatat di buku, karena kita langsung praktek di Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung memahami dengan betul mad silah qasirah ini dan mad silah tawilah. Baik, kita belajar ke mad silah qasirah terlebih dahulu. Jadi mad silah sebentar. Mohon maaf, kita bahas masalah mad silah tawilah terlebih dahulu. Jadi mad silah tawilah, ya, ini dalam bahasa yang paling sempurna, yang paling mudah insyaallah dipahami. Mad silah tawilah itu ialah setiap hadomir. Perlu dipahami dulu hadomir. Jadi hadomir itu ialah ha yang bulat ini, teman-teman. Hadomir, ya, hadomir. Atau dia menyambung dengan huruf sebelumnya. Ya, mohon maaf saya angkat Qur'annya. Atau dia menyambung dengan huruf sebelumnya di ayat ke-8. Ya, ini hadomir. Jadi hadomir itu begini. Ya. Ada lagi di ayat ke-10-nya. Nih di pena saya tunjuk wahadainahu. Hu-nya ini adalah hadomir. Ya. Jadi itu hadomir, teman-teman. Perlu dipahami dulu. Jadi itu adalah hadomir. Oke, paham ya? Kita lanjut. Jadi yang dinamakan dengan mad silah tawilah adalah setiap hadomir yang bertemu dengan huruf hamzah. Ini bukan alif, teman-teman, tetapi hamzah. Loh kok begitu? Ya jelas, yang namanya hamzah itu berharokat atau hidup, bisa dibaca. Tetapi kalau alif dia mati, tidak menerima baris. Dia dipergunakan untuk mad, biasanya untuk memanjangkan bacaan seperti ini. Ya, jadi alif itu ini alif. Karena dia tidak berbaris, tidak berharokat, sedangkan ini adalah hamzah. Jadi saya ulang, mad silah tawilah adalah setiap hadomir atau pertemuan hadomir dengan huruf hamzah saja. Setiap hadomir yang bertemu dengan huruf hamzah, sampai di situ. Ya, perlu dicatat di situ hadomir yang bertemu dengan huruf hamzah. Nah, cara membacanya yaitu dipanjangkan hadomirnya tersebut selama 5 sampai 6 harokat. Baik, kita contoh, kita baca. Nah, kali ini kita buka di surah Al-Balad ayat ke-7. Surah Al-Balad ayat ke-7 di juzuk 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Oke, jadi begitu cara membacanya ya. Oke, jadi ini namanya mad silah tawilah. Teman-teman nanti bisa dicontohkan dengan ayat yang lain, bisa dibuka, dicari ayat yang lain yang ada hadomir, terus dia ketemu dengan hamzah. Dan dia tidak ada jeda lagi, ada huruf yang membelah tengah-tengah ini. Jadi tidak ada huruf lain. Jadi dia harus ketemu langsung hadomir bertemu dengan hamzah. Itu pasti namanya mad silah tawilah.
Biasanya dia ditandai di Quran dengan garis pedang di atas. Ini menandakan bahwa dia dibaca 5-6 harokat yang berwarna hijau ini. Ya. Yarahu ahad. Jadi domir bertemu dengan hamzah. Itulah mad silah tawilah. Nah, lalu kemudian yang kedua mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah lawan daripada mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah tadi adalah pertemuan hadomir yang bertemu dengan huruf hamzah. Nah, kalau mad silah qasirah adalah pertemuan hadomir dengan huruf selain daripada hamzah. Oh, berarti kalau selain daripada hamzah banyak tuh. Ada 27 huruf. Ya, bisa terjadi dengan 27 huruf selain daripada hamzah. Bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Berarti kalau selain daripada hamzah itu kan bisa daripada ba sampai kepada huruf ya. Ya. Oke, nah kita contohkan di ayat ke-8-nya. Kebetulan ini ada di sini. Di ayat ke-8 kita baca dulu. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Oke. Ya, jadi mad silah qasirahnya tepat di kalimat lahu ain. Jadi ini hadomir bertemu dengan huruf ain. Hadomir bertemu dengan huruf ain. Atau kalau kita pahami dengan makna pengertian yang tadi kita dibacakan adalah mad silah qasirah itu ialah hadomir yang bertemu dengan huruf selain hamzah. Nah, kebetulan di sini huruf ain. Jadi cara membacanya 2 harokat saja. Yang 2 harokat adalah hadomir tadi, dibaca 2 harokat. Alam naj'al lahu 'ainain. Oke, itu ya. Jadi itu. Nah, hadomir bisa 2 kemungkinan. Bisa dia baris di depan atau dia malah baris panjang ke bawah. Biasanya garis lurus ke bawah. Lurus seperti ini. Ya. Nanti kita lihat kalau ada contohnya yang baris ke bawah. Jadi bisa lahu atau bihi biasanya ya. Di kalimat bihi jadi hadomirnya berbaris panjang. Nah, sebelum kita lihat yang hadomir yang berbaris panjang ke bawah, ini saya mau tambahkan sedikit. Kita dulu sudah belajar ainain ini adalah mad len ya teman-teman, mad len. Karena ada ya mati yang sebelumnya ada huruf berbaris di atas. Tapi dengan catatan kalau kita mewakafkan bacaan, Dengan catatan kita mewakafkan bacaan. Lahu ainain. Jadi ini mad len, bukan mad arid li sukun, mad len. Nah, ayat berikutnya juga sama itu. Mad len juga. Wa lisanan wa syafatain. Jadi ya mati yang sebelumnya ada huruf yang berharokat di atas dan terjadi di ujung kalimat. Itu mad len yang dulu kita pelajari. Nah, kita lihat contoh mad silah qasirah yang berharokat di bawah. Oke, jadi teman-teman, mohon maaf saya buka Qur'annya. Nah, kita ambil di surah Al-Adiyat juz 30 ayat ke-9. Perhatikan. Innal insana lirabbihi lakanud. Nah, jadi bihi itu panjang 2 harokat itu. Itu mad silah qasirah. Dia bertemu dengan huruf lam. Jadi selain daripada hamzah, bisa berlaku huruf apa saja, pokoknya selain daripada hamzah. Bihi lakanud. Cara membaca 2 harokat saja. Itu ya teman-teman, contoh yang berbaris di bawah hadomirnya. Mungkin demikian teman-teman ya. Nanti bisa dilihat, dipraktekkan langsung teman-teman di ayat yang lain. Yang penting dipahami betul tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.